lagi dan hancurkan. Kita coba di. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Satu. Kurang. Saya lupa. Pak Jusri juga nggak ngasih tahu saya lagi. Pohonnya ada 3, Bapak Ibu. Ternyata saya harus belok kiri dulu tuh. Saya harus belok kiri. Saya harus gerak maju lagi. Cukup nggak ya bloknya? Oh cukup, 15. Habis itu hancurkan balok. Jadi ada 3 pohon yang harus kita hancurkan Bapak Ibu di level yang keempat. Nah coba berhasil atau enggak Bapak Ibu Guru? Saya coba lanjutkan ya, saya coba jalankan lagi nih. Ini tadi, ini rumusnya. Wah Mas, itu berarti codingnya? Iya, itu codingnya. Nih, saya mau tampilin lagi codingnya. Tuh, ini yang tadi kita tulis-tulis. Kita jalankan. Banyak. 2. Ideal. Ya. Mantap. Bisa pasti Pak Jusri. Oke, saya sudah paham. Ya, Oke. Ini kalau ketemu langsung serunya luar biasa. Insya Allah ya, kalau bisa. Silakan lanjutkan Pak Jusrianto. Pak, cara nambah kalimat seperti hancurin bagaimana? Oke, ya. Nih, kita lanjut lagi. Nah, ini lebih kompleks Bapak Ibu. Ini lebih kompleks. Ketika dijalankan, ulangi 4 kali untuk dikerjakan. Nah, ya, ini sudah masuk ke bahasa pemrograman Bapak Ibu. Apa sih yang diulang 4 kali? Apakah gerak maju? Ini contoh ya, saya masukkan di sini 4. Nah, oke. Gerak maju, saya coba jalankan. Benar, 4 kali. Tapi PR-nya adalah harus bisa meletakkan papan kayu. Dimintanya di sini. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Gerak maju sambil meletakkan papan kayu. Coba ya, ada di sini nggak sih? Oh nggak, salah. Berarti saya harus gerak maju dan meletakkan papannya di sini. Kita coba lagi Bapak Ibu. Oh salah. Oh masih salah ya. Berarti letakkan papan dulu, baru gerak maju deh kayaknya. Contoh ya. Contoh Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya dalam aktivitas Minecraft ini, Bapak Ibu semua ditantang untuk bisa melihat kemungkinan yang ada. Kemungkinan yang ada pun dengan area kerja yang ada. Jadi ada batasan-batasannya Bapak Ibu. Ada batasannya berhasil atau tidak, dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah saat ini diberikan ke siswa dan juga siswi, ternyata mereka punya tingkat atau bahkan daya kreativitas yang kadang tuh kita nggak bayangin. Kok bisa ya kamu mikir seperti itu? Kok bisa ya mereka punya pandangan bahwa baiknya melakukan hal yang seperti ini dan sebagainya. Tapi itu esensinya yang ingin didorong dari out of code Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dari sekian banyak aktivitas, ini saya diomelin sama Mbak Rizky karena waktunya. Mas, ini ngomel-ngomel nih kayaknya nih Bapak Ibu Guru, ada aktivitas lain. Bapak Ibu, izin, saya nggak bisa nemenin sampai ke level 14. Tapi ini jadi satu tantangan bagi Bapak Ibu Guru. Mohon untuk meluangkan waktunya, kabarin saya di grup, ya. Untuk saya juga tahu, Mas nih, cara nambah bloknya. Saya ulang. Ini soalnya lagi seru. Bener Bapak Ibu. Bapak, sebelum ditutup ini Pak Edi. Ya, sebelum ditutup ini, ya saya minta diberikan dulu penjelasan untuk ini, bagaimana cara bergabung untuk guru maupun untuk sebagai siswanya. Saya sudah mendaftar ini Pak, saya sudah mendaftar akunnya. Iya. Oke, Pak Jusri siap. Nanti akan itu detailnya dari Mbak Rizky sebenarnya. Mohon ditunggu ya, Pak Jusri ya.
Itu kita lihat dari Adit sebenarnya. Saya izin menjawab dari saya nggak tahu namanya siapa nih, dari desain modelan informasi bangunan. Izin Pak, Ibu Moderator. Iya, Pak Isan. Iya, tadi Pak, suaranya Pak Presiden Pak Aidil itu mantul Pak. Mantul nih sudah ya. Saya bisukan. Silakan lanjutkan. Mantul Pak. Tadi. Ya, terima kasih banyak Pak Isan. Siap Pak Aidil. Oke. Baik, Bapak Ibu. Jadi kembali ke tadi, ya, kembali ke bagian tadi. Bagaimana saya bisa, bagaimana Steve tetap berada di atas balok kayu pada langkah keempat. Pak Aji ngebut banget udah level 9 Pak Aji. Dibilang sama-sama. Dia mah duluan. Gimana Pak Aji? Terima kasih banyak tapi Pak Aji sudah nyampe level 9. Jadi gini, tadi Bapak Ibu, saya kan coba memulai, ini adalah jika ya, kalau ternyata di komputer ya, di jika. Ketika dijalankan, akan ada hal yang berulang 4 kali untuk dikerjakan. Tadi saya coba untuk gerak maju terlebih dahulu. Gerak maju, ya, setelah itu baru letakkan papan pohon kayu. Sekali ya, ini sekali. Kita coba lihat deh. Saya gerak maju dulu yang di awal, setelah itu baru meletakkan papan kayu. Kayaknya salah deh, gitu. Jadi tadi saya menemukan ada sesuatu yang salah. Berarti saya coba untuk ganti, Pak. Tadi saya ganti, saya akan meletakkan papan kayu dulu di pertama, setelah itu saya akan coba untuk gerak maju. Dan ini akan dilakukan sebanyak 4 kali. Oke, kita coba kembali ke awal. 1, 2, 3, 4. Itu tadi, Pak. Semoga cukup membantu. Dan ke depan, jika memang ada kesulitan atau bahkan ada yang mau ditanyakan, ada aktivitas apa yang direkomendasikan untuk di sekolahnya masing-masing, silahkan diramaikan grupnya. Bener, Pak Jabar. Trial dan error. Pertanyaan saya belum dijawab. Itu deh kayaknya, Pak, tadi. Ya, izin. Nambah blok untuk pecahin batu, berarti udah di level berapa nih? Saya malah gak ngikutin Bapak ada di level berapa. Ya, oke. Tapi Bapak Ibu, ini karena waktunya terbatas, saya mohon izin sekali, Bapak Ibu sekalian memiliki keleluasaan untuk mau mencoba di banyak aktivitas lainnya di Hour of Code. Ini yang cukup sering saya gunakan juga, AI for Ocean. Lalu saya juga sering ini pemrograman dengan Ana dan Elsa. Nah, biasa nih kalau ibu-ibu, nah karena ibu-ibu juga bawa anaknya gitu ya. Kalau saya ke PKK, kalau saya ke UKM, saya bawa ini juga. Tapi dari hasilnya tadi, jika memang Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan, ya, memang Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Izin ya, saya coba untuk share. Nah, hari ini nggak cuma ngumpul, tapi TOT-nya langsung ada sertifikat. Di mana Bapak Ibu sekalian bisa ditulis namanya siapa. Mau pakai gelar misalnya gitu ya, SPD, MPD-nya, silakan saja Bapak Ibu. Saat memang ini nanti dikirim, akan langsung diproses oleh website dari Hour of Code, dan Bapak Ibu sekalian bisa untuk mengklaim dan save sertifikatnya. Ini yang tadi saya tantang. Berhasil nggak ya nanti Bapak Ibu Guru mendapatkan sertifikat dari sesi Hour of Code? Dan jika berhasil, tantangan diseminasinya adalah mengajarkan kembali ke siswa-siswi, ke peserta didik, terkait apa yang Bapak Ibu semua dapat. Karena seperti yang tadi saya bilang, jangan saya yang muncul. Saya nggak mau muncul di depan anak-anak. Saya nggak mau muncul di depan mereka, karena mereka akan terinspirasi langsung oleh Bapak Ibu gurunya. Karena saya sepercaya itu, saya yakin itu. Meskipun kita semua sama-sama tahu bahwa skeptis 2045 atau apapun itu, I don't care. I believe in you guys. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Bisa di-share kembali linknya. Oke, saya coba share kembali ya, Bapak Ibu Guru ya. Nih, sebenarnya tidak
Seperti itu. Tadi terputus. Apakah suara saya aman, Bapak Ibu? Clear ya, Mbak Rizky? Aman Pak. Aman. Tabe Pak Isan, Aman terima kasih. Pak, aman. Siap Pak, aman Pak. Pak Irwan, Tabe terima kasih banyak. Aman Pak, aman. Betul Kak. Tadi selesai semua, baru akan ada sertifikatnya. Itulah tantangan TOT-nya. Tantangan TOT-nya. Dan tidak harus sekarang loh, Bapak Ibu. Ya, tidak harus sekarang, Bapak Ibu. Jadi, betul-betul bisa Bapak Ibu semua lakukan di waktu senggangnya, tapi tolong ya boleh dong dipamerin gitu ya. Kalau nggak mau dimasukin di grup, mention saya di Instagram. Itu seru tuh. Itu nanti akan saya repost juga deh. Saya izin Bapak Ibu grup. Keseruan kita hari ini boleh Bapak Ibu semua coba repost ya. Coba diposting ini, terus boleh juga di Instagram Kaizen Impact _RG. Nah, tuh. Kita pamerin ke provinsi-provinsi lain. Wih, Sulsel menyala. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu Guru, karena tadi waktu saya terbatas, ya, saya sesuai janji nggak mau pakai waktu Bapak Ibu semua kebanyakan. Saya izin masuk ke penutup sesi TOT kita, ya. Insya Allah Pak Rizal. Saya senang banget, sumpah, sesenang itu, sebangga itu bisa hadir di Sulsel, ya, sebangga itu. Tapi boleh dong dengar suara. Ada nggak yang mau sedikit kasih testimoni tentang Hour of Code-nya, Bapak Ibu? Raise hand boleh dong. Bisa dicicil, Bu Nengsi, bisa dicicil. Ada nggak yang mau raise hand untuk bersuara? Boleh Ibu yang mau raise hand, mau kasih pendapatnya, boleh raise hand dulu, nanti saya persilahkan bisa Ini bergabung. ada Pak Udin. Ya, Pak Herudin ada nih. Dia Boleh. lagi. SMA 8 Bone. Let's go. Dengan Bapak dan atau Ibu siapakah? Mohon izin. Muhammad, ya tadi Pak Edil, Mas Edil. Kami dari SMA 8 Bone atas nama Muhammad Yusuf. Iya, Pak Yusuf. Terima kasih banyak sudah hadir, Pak Yusuf. Siap. Izin karena apa yang perasaan pengalaman kami tentang materi hari ini, satu kata yang pas dan tepat, luar biasa, dan terima kasih Pak Edil. Ini iya luar biasa. Terus saya sepakat dengan teman-teman yang ada di grup, mohon dikawal Sulsel karena luar biasa ini materi. Iya, mudah-mudahan ada yang lebih mendalam lagi karena sesuai dengan petunjuk dari kementerian, nanti ada mapel baru. Ini Pak Haji Ansar, ini Bang Haji sudah sampaikan, ada KKA coding dan keterampilan artificial intelligence, dan itu merupakan satu mapel baru, dan ini materinya coding dan tepat sekali. Kenapa yang kami lakukan juga alhamdulillah, tapi aplikasinya beda Pak. Aplikasinya beda, betul. Kami pakai app vector nggak salah, dan ini agak mirip-mirip sedikit. Dan itu luar biasa memang, responsif memang. Dan itu satu, saya sepakat dengan Pak Idul tadi, satu, bagaimana bisa memancing kreativitas anak-anak siswa kita untuk bisa mendapatkan dan sehingga membuat satu aplikasi sederhana dalam walaupun kita bisa katakan tanpa coding. Ya, karena codingnya sudah tersedia. Satu kata, terima kasih banyak Pak Idil. Makasih. Saya mewakili teman-teman. Sehat. Ya. Terima kasih banyak. Masya Allah. Merinding. Pak Yusuf. Pak Isan, ayo Pak Isan. Pak Isan dari tadi udah resen Pak Isan. Ya, thank you Pak Idil atas ilmu pencerahan yang disampaikan pada pagi hari ini. Yang jelas bahwa apa yang dipaparkan ini sangat menarik bagi kami sebagai pendidik, dan tentunya ini dapat kita aplikasikan nanti untuk pada saat kita dalam proses pembelajaran. Namun sedikit saya pribadi, Pak Adil merasa bahwa dengan hadirnya
nanti proses pembelajaran ini terkait dengan AI, kecerdasan AI, bagaimana caranya? kami agak cemas. Ya, kenapa? Karena secara otomatis dengan hadirnya AI ini, itu kalau kita mengidentifikasi dari asas manfaatnya, tentu ini sangat bermanfaat buat kita semua. Namun di sisi lain, dari sisi negatifnya, tentu ini akan membuat siswa kita semakin tidak bersemangat di dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka itu sudah ada di dalam AI tersebut. Ini yang menjanggal saya secara pribadi di dalam menghadapi nanti terkait dengan AI ini. Begitu Pak Aidil. Makasih banyak. Ya. Pak Ihsan terima kasih banyak. Pak Ihsan terima kasih banyak. Memang ini jadi tantangan bersama Bapak Ibu. Tidak hanya Bapak Ibu yang merasakan. Saya memang keliling ke beberapa daerah-daerah juga punya concern sama. Gitu. Karena PR-nya adalah bagaimana kita sebagai pendidik akhirnya bisa terlibat untuk mendorong. Saya gini, tahu nggak cara saya pakai AI itu seperti apa sekarang? Jadi saat memang saya punya waktu ketemu siswa-siswi atau bahkan mahasiswa-mahasiswi, yang saya gunakan tuh lebih banyak aktivitas role play, Bapak Ibu. Tapi kan kadang kita bingung, saya bingung aktivitas role play seperti apa ya. Nah biasa tuh saya coba untuk setting itu di AI itu. Saya ingin mereka paham A, B, C, D, E gitu ya, role play-nya seperti apa, dan akhirnya kita bisa melakukan penilaian yang secara langsung. Konteksnya tuh nggak nyontek, konteksnya memang akhirnya bisa mereka laksanakan di kehidupan sehari-hari. Namun sekali lagi di sisinya saya karena memang dosen ilmu komunikasi itu apa namanya ternyata betul-betul mendorong rasa tidak hanya ingin tahu tapi juga percaya dirinya mereka. Jadi role play itu menjadi satu sarana yang terus saya upayakan dalam proses penggunaan AI. Dan bagi Bapak Ibu guru, sekali lagi hal-hal yang ada, insya Allah ini bisa terus menguatkan. Insya Allah ini betul-betul bisa jadi satu semangat ya, satu rangkaian kebijakan menjadi bagian baru ya. Dan mohon izin, saya sebenarnya mau ngobrol sama Bu Pipi, mau ngobrol sama Pak Yusril, mau ngobrol sama Pak Udin, tapi waktunya terbatas Bapak Ibu. Nanti kita bisa DM-DM-an ya, DM-DM-an. Nanti di grup juga ada saya. Kita bisa ngobrol-ngobrol langsung di sana ya, insya Allah ya. Jadi alhamdulillah dalam waktu 1 jam, nggak lama ya. Biasa kan TOT sampai sore ya. Ini kok kita dibiarin cuma 1 jam, tapi memang ini esensinya. Ini esensinya. Nanti pun saat memang di sekolah, yang ingin disuarakan adalah bagaimana para peserta didik saat memang tadi Bapak Ibu melakukan diseminasi, mereka juga sadar, Pak, ini begini sih. Iya. Mungkin dirasa simpel, dirasa mudah, tapi hal itu yang memang menjadi patokan. Hal yang mereka rasa tidak mungkin, hal yang Bapak Ibu rasa tuh kayak nggak bisa deh, kayak sulit deh. Alhamdulillah ternyata bisa kita lakukan dalam durasi 1 jam, Bapak Ibu. Mulai dari memilah dan juga memilih keputusan, melatih AI, menyusun perintah, paham algoritma gitu ya. Dan ya seperti yang tadi saya sambil lihat kolom chat tadi ya, akhirnya kita tahu bisa ngajak anak-anak untuk bisa mengasah logika, memecahkan masalah, itu sih yang paling utama ya, memicu kreativitas, dan terlibat langsung. Ini yang saya juga dapat, jadi saya bekerja sama dengan Google dan ASEAN tuh memang sudah dari tahun 2000, bareng sama ASEAN 2022. Bareng sama Google dari tahun-tahun sebelumnya. Yang bikin beda, setelah saya juga bekerja sama dengan banyak mitra yang lain adalah, gak banyak teori. Gak banyak teori, tapi memang akan lebih banyak praktek. Apakah ada penguatan soal hal ini? Insya Allah ada, nanti di grup akan disampaikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu melakukan diseminasi, dan bagaimana tantangannya akhirnya bisa berjalan bersama. Contoh deh, mungkin saya sedikit memberikan gambaran seperti apa sih yang nanti akan kita lakukan saat diseminasi, gitu ya. Tadi targetnya biasanya siswa, ini lagi-lagi nih dalam bentuk general ya Bapak Ibu, saya bikinnya, jadi mohon Sampai jam berapa nih Kak? Formatnya bisa online, bisa offline, Sampai jam berapa? harapannya bisa offline di sekolah masing-masing, karena saya pun Pak Haji Ansar itu ingin sekali menyuarakan sekolah yang ada tadi, ada di Sidrap, ada di Bone, Toraja, mana lagi tadi saya lihat banyak tuh kan,
saya ingin ngabarin dan pamer ke 9 negara yang lain bahwa sekolah yang ada di Sulawesi Selatan itu sudah menyala-nyala. Boleh ya? Kita pamerin se-ASEAN. Saya izin bawa dokumentasi dari sekolah Bapak Ibu sekalian untuk bikin geter tuh satu ASEAN. Kebayang nggak? Kebayang merinding? Saya aja ngebayangin merinding banget. Ih, gila ini Indonesia. Gila ini deh. Sulsel. Itulah. Ya. Bisa insya Allah. Bisa bareng-bareng. Ya. Tadi pilih aktivitasnya, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa dipilih aktivitasnya, persiapan materinya, tempatnya, ya harapannya kenapa tadi kami juga senang untuk bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kita bisa melihat sekolah-sekolah yang ada itu kan udah jadi satu sarana dan bisa mungkin sekali dilakukan di sana. Durasinya sesuaikan dengan Bapak Ibu guru, tapi tadi pinjam 1 jam saja. Tapi kalau bisa, karena memang kalau tidak salah Pak Haji Ansar itu menyampaikan capaiannya itu harus bikin siswa-siswi juga berhasil punya sertifikat. Itu tantangan sendiri tuh. Bukan cuma akses ke hour of code-nya. Sesi 3 jam berapa? Bagaimana para peserta didik juga akhirnya berhasil mendapatkan sertifikat internasional yang mereka pegang dari sesi hour of code. Ya. Tadi ya, tuh. Jadi nanti ada tadi link pretest, post-test nanti kami siapkan, testimonial kalau bisa, bahkan dari Bapak Ibu guru di sini juga saya menunggu sekali nanti foto atau bahkan cerita dari kegiatannya. Ya, Mas Sedil. Iya, silakan. Izin. Saya izin live ya. Iya, oke. Ya, ada kegiatan dulu nah. Okay. Siap. Terima kasih banyak, Bapak Ibu, saya izin live ya. Nanti kita ketemu di grup dan batch selanjutnya. Terima kasih. Siap, Pak Ansar. Makasih banyak, Pak Ansar. Iya. Makasih banyak, Pak Ansar. Sukses, Pak. Ya, makasih Bang Haji. Selamat. Masya Allah. Sibuk memang ngajiku yang satu itu. Sibuk sekali dia. Terima kasih Pak Haji. Sibuk sekali, Masya Allah. Ya, jadi agendanya seperti ini dan harapannya dari Pak Supri, level 9 susah katanya. Coba dulu. Bisa mendapatkan sertifikat dari Hour of Code dan kedepannya ada banyak hal yang ya insya Allah bisa kita diskusikan bersama di grup. Dan sesi hari ini itu Ji. Nggak lama tuh, betul-betul 2 jam. Selamat ya, semangat Marehan. Tuh, jika memang Bapak Ibu semua ini by the way sambil buka sesi pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Mas Aidil. Silakan. Sedikit lagi, saya Pak Yusuf. Mohon izin buat kamera. Apakah materinya bisa memungkinkan untuk segmennya untuk guru-guru, terutama pembuatan media-media pembelajaran, Pak, supaya nanti memang kita bisa berbagi dengan teman-teman. Karena kalau ini kan bisa juga untuk guru kalau dalam bentuk game study, tapi apakah memang ada untuk memang yang bisa boleh Pak. Iya. Oke, makasih. Boleh sekali. Jadi tidak terbatas ke siswa-siswinya saja, karena seperti yang tadi juga saya sampaikan, kami bahkan ini masih di Selayar sampai minggu depan. Habis itu saya ke Makassar. Mungkin akan ada beberapa kunjungan ke sekolah Bapak Ibu juga. Tadi ya termasuk ke Bantaeng, Bulukumba. Mungkin seiring perjalanan nanti melipir. Kabarin aja di grup. Tapi saya ada ketemu dengan ibu-ibu PKK. Saya ada ketemu dengan tadi relawan PMR. Jadi kemarin di Makassar bareng sama Deng Ical karena kebetulan ketua PMI Makassar terlibat untuk ketemu banyak relawan. Jadi relawannya bawa juga ke masyarakat gitu. Ya, jadi sangat-sangat memungkinkan. Senang sekali. Ini ada Pak Andri. Masya Allah panjangnya, tapi saya bacakan di. Ternyata belajar coding menggunakan Hour of Code membuka pikiran bahwa tidak selamanya coding itu selalu berhubungan dengan bahasa pemrograman. Betul. Semoga
maupun bisa membuat siswa lebih punya critical thinking dan akhirnya bisa lebih paham algoritma pelajaran. Mantap nih, sengaja saya posting. Terima kasih banyak Pak Andri. Terima kasih banyak. Iya, tapi Bu Vivi, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bu Vivi? Terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan, ini kan tadi sudah diberikan tata caranya untuk masuk ke gamenya. Terus kalau misalkan saya ingin aplikasikan ke peserta didik, apakah saya cuman share saja link yang telah dibagikan tadi atau bagaimana Pak? Untuk masuk ke gamenya ini tadi. Ya, biasanya dari Bapak Ibu guru itu punya cara dan gayanya sendiri. Saya tidak punya larangan tertentu, tapi kayaknya akan kami modali dengan beberapa slide materi seperti yang hari ini saya sampaikan, Bu Vivi. Tidak secara penuh seperti tadi di awal kita belajar kritis, tapi karena memang perlu ada pengukuran mulai tadi berbicara sisi absensi seperti ini, pretestnya begitu. Jadi insya Allah nanti akan ada slide yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru gitu. Tapi memang aktivitas utamanya adalah masuk ke si halaman Hour of Code itu. Semoga dipahami Bu Vivi. Tabe Pak Adil, putus-putus lagi surat Pak. Terima kasih. Iya. Tabe, iya. Mohon maaf tadi jika memang putus-putus. Ini dari kemarin kan meeting ya Bapak Ibu ya. Ya nggak bisa ngomel-ngomel, orang emang di pulau gimana kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak hanya langsung masuk ke halaman Hour of Code, tapi akan dibekali dengan beberapa slide untuk bisa mengajak rekan-rekan, entah siswa-siswi atau bahkan guru-guru yang lain gitu ya, untuk bisa pretest, post-test tadi untuk pengukuran ya, hingga akhirnya ada beberapa mungkin rangkuman-rangkuman yang bisa dibahas untuk menjadi pemahaman dasar bagi siswa dan juga siswi. Dan ini tadi saya lupa malah, berbicara in-depth learning, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, ini nggak hanya berhenti di Hour of Code Bapak Ibu. Sekolah Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan coba untuk saya jembatani terlibat dalam LMS itu tadi. Pembelajaran AI literacy yang secara paralel juga berjalan di 10 negara, insya Allah itu startingnya tuh kalau nggak salah Agustus atau September. Gitu. Jadi dari momen ini, kenapa ada Hour of Code dulu, itu jadi momen perkenalan sebetulnya. Ini jadi momen antusias, momen mengajak para peserta yang akan belajar AI secara lebih detail lagi untuk paham dulu dasarnya, fundamental berpikirnya, konsep dasar kritis dan juga pemecahan masalahnya itu seperti apa. Ya, link presensi atau absensi hari ini nanti akan di-share lagi sama Mbak Rizky, pastinya di grup gitu ya, pastinya di grup. Dan saya nggak bisa ngomong banyak Bapak Ibu, karena udah kelamaan, karena harusnya cuma 1 jam. Iyalah, udah dapat sertifikat. Yang bener, serem banget. Dari tadi saya ngomong, dia fokus ngerjain nih. Keren sekali. Izin di posting, izin di tag ke saya, izin di tag juga ke kami di kaizen-impact.org. Bu Linda, terima kasih banyak. Kak Dindi, terima kasih banyak. Pak Mister, untuk tutorialnya, insya Allah nanti akan ada recording dari sesi hari ini. Dan jika memang Bapak Ibu sekalian berkenan, boleh untuk nanti dicek dan juga diintip lagi recordingnya. Untuk lisensi tadi sudah di-share linknya oleh Mbak Rizky. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Pasti dibagi. Pak Holis, pasti dibagi. Cara dapat sertifikat, Kak Melinda, diselesaikan level dari Minecraft-nya tadi. Itu betul-betul sesi TOT-nya. Sesi TOT sebenarnya adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian menyelesaikan Minecraft dan berhasil mendapatkan sertifikat. Ada. Nanti insya Allah ada, Mbak Isya. Gitu.
ya. Dari saya itu dulu, Bapak Ibu. Senang sekali bisa berjumpa meskipun singkat, tapi semoga bermanfaat tentunya dalam proses pelaksanaan diseminasi yang nanti juga akan menjadi pengukuran literasi digital di Sulawesi Selatan. Sehat-sehat Bapak Ibu Guru. Happy sekali, se-happy itu, sesenang itu. Terima kasih banyak untuk terus menginspirasi siswa dan siswi di Sulsel. Aidil Wicaksono, saya kembalikan kepada Mbak Rizky Ayu Febriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tepuk tangan buat Kak Aidil yang sangat meriah ya. Ini waktu hampir 2 jam loh Kak Aidil ya, tidak terasa ini. Bapak Ibu gimana nih ya? Sabtu paginya sampai Sabtu siang nih ya jadinya ya. Tapi nggak apa-apa, ini jadi penyemangat kita dan Bapak Ibu yang semuanya ada di layar sekarang di Jimit kita yang menanyakan Bapak nanti materinya di-share atau tidak, Bapak nanti kita absennya gimana. Bapak Ibu tenang ya. Jadi tadi itu tangan saya tidak berhenti Mas Aidi membalas chat satu-satu dari Bapak Ibu yang sangat antusias. Mbak, kita kapan mulainya? Waduh, udah langsung mau mulai nih Bapak ya, sabar Pak. Ini masih hari Sabtu ya, sekolahnya masih hari Senin ya. Yang pertama Bapak Ibu, pengumuman yang paling penting adalah Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat kegiatan plus dengan materi ya. Bapak Ibu silakan untuk bergabung di grup ya. Di grupnya sudah di-share di Google di chatbox-nya. Terus Bapak Ibu biar bisa mendapatkan informasinya juga dan juga sertifikat dan materi ya, boleh isi absennya Bapak Ibu semuanya, sudah saya sematkan juga. Link grupnya nanti boleh di-scroll di bagian atas tuh ada ya, makanya saya lagi cari link grupnya, bisa informasikan dari Pak Ansar juga Bapak Ibu semuanya. Lalu kemudian Bapak Ibu untuk tutorial Bapak nanti gimana ya kita mulai ngajarnya, tenang, di grup nanti semua di-share, jadi di grup nanti akan kita share tadi informasi yang dari Pak Ansar yang pertama, benefit-benefitnya apa aja, kewajiban Bapak Ibu apa saja, kemudian juga yang kedua adalah informasi mengenai bagaimana memulai pelatihan Hour of Code untuk murid-muridnya nanti seperti apa, nanti kita share juga Bapak Ibu, tenang aja. Kemudian nanti kita juga share template untuk postingan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau share kegiatannya juga nanti akan kami sediakan postingannya. Plus juga nanti informasi terkait bagaimana Bapak Ibu bisa termasuk dalam Bapak Ibu guru yang berhak untuk menerima plakat penghargaan dan lain sebagainya ya. Jadi intinya Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu selesaikan dulu ya permainan Minecraft-nya biar bisa update di postingan Instagram-nya, biar bisa tag Mas Aidil juga. Dan mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan dari kelas kita hari ini, yang pertama saya sampaikan beribu terima kasih kepada pemerintah Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan ya, Sulsel, yang mana hari ini Bapak Ibu menjadi yang pertama yang mengikuti kegiatan TOT Hour of Code dari seluruh kabupaten provinsi di Indonesia, dan tentunya mungkin juga akan menjadi kebanggaan kita di seluruh negara ASEAN. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Nah terakhir Bapak Ibu jangan lupa untuk absen, informasi selanjutnya akan saya share di grup. Nah terakhir boleh Bapak Ibu di open kameranya, mari kita berfoto bersama, mari kita tinggalkan jejak positif di sosial media kita, jadi nanti pas share sertifikatnya di sosial media sekalian share fotonya hari ini gitu ya Bapak Ibu. Boleh dibuka kameranya. Oke Bapak Ibu sudah ya, boleh dibuka kameranya semuanya Bapak Ibu. Baik, ini sudah saya rubah menjadi layar sebentar ya ini. Oke, nah sudah semua baik. Yang belum menyalakan kamera boleh dinyalakan. Oke. Kita tunggu ya, ini Bapak Ibu masih proses nyalakan kamera. Oke ya, tidak bisa tidak apa-apa Bapak Ibu semuanya, kita foto bersama hanya yang bisa menyalakan kamera saja tidak apa-apa. Yang jelas Bapak Ibu setelah ini ya mohon ditunggu informasi update-nya yang ada di grup ya Bapak Ibu semuanya. Jangan bingung, jangan resah ya yang belum dapat informasi atau tadi yang terlambat datang, Kak saya nggak bisa tadi terus terlambat jadi saya tidak mengikuti kelasnya dari awal, tenang aja nanti kita share rekam di kelasnya hari ini jadi Bapak Ibu tetap bisa melakukan kegiatan Minecraft-nya. Oke, sudah selesai, sudah semua. Saya izin untuk ambil gambarnya ya. Dengan senyum terbaiknya, 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. Bapak Ibu, senyum terbaiknya. Oke. Bentar.
Oke, 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ini kita sudah mengambil beberapa foto ya, meskipun tadi ada yang masih menyalakan kamera, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu semuanya, saya izin mengingatkan kembali bahwa semua informasi akan kami sampaikan secara masif di dalam grup. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah ada di grup. Nanti di grup akan kita buka juga ruang obrolannya, tapi untuk ini masih kita mute. Untuk informasi kapan pelaksanaan diseminasinya, lalu seperti apa cara diseminasinya, nanti semuanya akan kita share melalui grup ya secara bertahap, dan juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kami dari tim Kaizen Room, Kak Aidil juga ya, tadi kan sudah dapat ya Instagramnya. Kalau masih bingung nih cara belajar codingnya, AI, out of code-nya, bisa nanti langsung kontak Mas Aidil. Izin ya Mas Aidil ya, boleh ya diganggu via DM dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ibu, terakhir mungkin dari apa yang telah kita pelajari hari ini, saya ingin merangkum sedikit bahwa benar teknologi itu akan terus bertambah, dan kita nggak tahu nih Bapak Ibu ya, minggu depan bisa jadi udah ada AI model baru ya kan, bisa jadi besok nih tiba-tiba ada aplikasi baru gitu kan. Nah, kita tidak pernah tahu bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Namun yang pasti yang bisa kita lakukan adalah terus belajar. Dan tidak ada kata sempurna untuk pertama kali Bapak Ibu ya. Jangan khawatir ya. Pertama kali pasti akan ada yang namanya bingung, nggak bisa, belum bisa, dan lain sebagainya. Jadi saat ini Bapak Ibu semuanya saya harapkan terus percaya diri, terus mau belajar, siapkan segala sesuatunya yang bisa mendukung Bapak Ibu guru dalam mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari hari ini. Oke, Bapak Ibu siap ya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa kita hari ini di Instagram dan juga sosial media Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Muslim. Terima kasih. Sehat-sehat Bapak Ibu. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semua. Thank you. Sampai jumpa. Terima kasih Pak See you Edi. later.